Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Saprizal dari kelas 1 PPB. Saya akan mempresentasikan cara membaca alat ukur jangka sorong. Alat ukur jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis, mengukur diameter bagian dalam atau bagian luar pipa, dan untuk mengukur kedalaman suatu bejana yang sempit. Bagian-bagian jangka sorong: rahang dalam atau rahang atas, baut pengunci rahang, skala utama, tangkai pengukur kedalaman, skala Nonius atau vernier, rahang luar atau rahang bawah. Membaca skala utama, lihat gambar di atas. 21 mm atau 22,1 cm merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala vernier persis di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Membaca skala vernier atau Nonius, lihat gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala vernier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala vernier. Jadi skala vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Contoh, ini skala utama, ini skala Nonius. Ini contoh lagi, ini skala utama, ini skala Nonius. Jangka sorong ada dua jenis, jangka sorong manual dan jangka sorong digital. Mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau 10⁻⁵ meter. Bagian-bagian mikrometer skrup: anvil, spindle, lock nut, sleeve, thimble, ratchet. Poros tetap atau anvil, bagian poros yang tidak bergerak. Objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini, dan bagian poros digeser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Poros geser atau spindle, poros bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh thimble. Pengunci, bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Sleeve, bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Thimble, bagian dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Ratchet, bagian dapat membantu menggerakkan poros geser dengan menggerakkan lebih perlahan dibanding menggerakkan thimble. Rangka, komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain mikrometer skrup. Cara menggunakan mikrometer skrup: objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Setelah itu, bagian thimble diputar hingga objek terjepit oleh poros dan tetap dan poros bergeser. 3. Bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala Nonius. Untuk skala utama, dapat dilihat bahwa posisi thimble telah melewati angka 5 di bagian atas, dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip 0,0 mm. Artinya, pada bagian ini didapat hasil pengukuran 5 ditambah 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Pada bagian kedua, terlihat garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 28 di skala Nonius. Artinya pada skala Nonius didapatkan tambahan panjang 0,28 mm. Maka hasil akhir pengukuran mikrometer skrup pada contoh ini adalah 5,5 ditambah 0,28 sama dengan 5,78 mm. Contoh, ini skala utama 4, ini skala Nonius 0,30 mm. Maka hasil pengukuran skala utama ditambah skala Nonius 4 ditambah 0,3 sama dengan 4,30 mm. Contoh lagi, ini skala utama 1,5 dan skala Noniusnya 0,30 meter. Maka hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala Nonius sama dengan 1,5 ditambah 0,3 sama dengan 1,80 mm. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.